Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Ketika Surya menutup laptopnya, raut wajahnya yang sejak pagi dipenuhi kerutan perlahan melunak. Pekerjaan di kantornya sebagai desainer grafis memang sering menyita waktu dan pikiran. Ia butuh ruang untuk bernapas, butuh sesuatu yang bisa mengembalikan semangat hidupnya. Baginya, cara terbaik adalah berkemah di alam terbuka. Surya bukan satu-satunya yang berpikiran begitu. Dua sahabatnya, Agung dan Dipto, juga punya kesukaan yang sama. Persahabatan mereka sudah terjalin sejak bangku SMA. Kini meskipun pekerjaan dan rutinitas masing-masing berbeda, mereka selalu meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk berkumpul. Bukan sekadar nongkrong di kafe atau jalan-jalan ke mall, melainkan mencari lokasi baru untuk berkemah. Agung, yang bekerja sebagai pegawai bank, dikenal disiplin sekaligus perfeksionis. Ia selalu memastikan semua perlengkapan camping tersusun rapi di dalam tas, mulai dari tenda, matras, kompor portabel, hingga makanan kaleng. Meski sifatnya terkesan kaku, teman-temannya justru merasa terbantu. Berkat Agung, mereka tak pernah kekurangan perlengkapan saat berkemah. Berbeda dengan Agung, Dipto adalah pribadi santai dan humoris. Ia bekerja sebagai fotografer lepas. Kamera selalu menempel di tangannya. Seakan dunia tak akan lengkap tanpa jepretan gambarnya. Ketika Surya dan Agung sibuk mendirikan tenda, Dipto biasanya sibuk mencari sudut cahaya terbaik untuk memotret pemandangan. Namun ia bukan tipe yang egois. Kalau sudah diminta bantuan, ia akan sigap, meski sering diselingi canda yang membuat suasana cair. "Bro, kita ini udah kayak trio rimba. Tahu nggak?" kata Dipto suatu kali. Ketika mereka baru saja menyalakan api unggun di kaki gunung, Agung mendengus sambil merapikan kayu bakar. "Trio rimba apaan? Jangan macam-macam. Fokus, jangan sampai api ini mati." Surya hanya tertawa. "Ya, tapi memang bener. Tiap weekend, orang lain sibuk healing ke pantai atau staycation di hotel. Kita malah milih tidur di tanah dingin kayak gini. Bedanya kita memang nggak normal." Tawa mereka pecah menyatu dengan suara jangkrik malam. Dari kebersamaan itulah, hobi berkemah mereka makin lama makin terasa sebagai kebutuhan. Bukan lagi sekadar pelarian dari penat, melainkan juga cara untuk menjaga persahabatan. Setiap kali mereka turun dari gunung atau kembali dari hutan, rasa segar selalu menyelimuti. Energi baru seolah masuk ke tubuh, membuat hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Meski begitu, setiap akhir pekan selalu jadi candu. Mereka selalu haus akan tantangan baru, selalu mencari tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Surya sering menjadi penggagas ide. Dengan antusias, ia membuka peta, menandai lokasi-lokasi yang dianggap menarik. Kadang, ia juga berselancar di forum traveling online, membaca cerita para pendaki dan pencinta alam. Dari sana ia mengumpulkan informasi, lalu mengajak Agung dan Dipto untuk mempertimbangkan. "Ada tempat bagus nih di perbatasan kabupaten. Katanya masih sepi, jarang orang tahu," kata Surya suatu malam. Ketika mereka berkumpul di kafe kecil langganan, Agung langsung mengernyit. "Sepi itu bagus, tapi jangan asal. Kita harus cek dulu aman nggak? Akses jalannya gimana? Ada sumber air atau enggak? Kalau ada spot kece buat difoto, gue ikut," sela Dipto sambil mengangkat kameranya yang tak pernah jauh dari meja. Begitulah dinamika mereka bertiga. Surya penuh semangat, Agung hati-hati dan penuh pertimbangan, sedangkan Dipto fleksibel dan lebih mengikuti arus. Kombinasi itu justru membuat perjalanan mereka selalu berjalan seimbang. Malam semakin larut, namun semangat membicarakan rencana perjalanan tak pernah padam. Hobi yang sama telah membuat ikatan persahabatan ini lebih kuat dari apapun. Ada rasa saling percaya, saling mengandalkan, dan saling melengkapi. Mereka tahu, dunia kerja bisa membuat siapapun stres, namun alam selalu memberi ruang untuk kembali menemukan jati diri. Bagi Surya, suara gemericik sungai di tengah hutan jauh lebih menenangkan daripada musik apapun. Bagi Agung, rapi dan teraturnya barang-barang di dalam tenda adalah kepuasan tersendiri. Sedangkan bagi Dipto, setiap jepretan kamera adalah kenangan yang tak ternilai. "Kalau dipikir-pikir kita nggak pernah bosan ya," ujar Surya saat mereka pulang dari salah satu perjalanan. "Bosannya kerja, bukan berkemah," jawab Agung singkat membuat Dipto tergelak. "Betul. Kalau kerjaan bikin kepala panas, camping bikin hati adem. Apalagi kalau ada pemandangan bonus. Bisa foto-foto cewek pendaki juga. Dasar otakmu, Dip." Surya dan Agung kompak menepuk kepala temannya itu. Tawa kembali pecah. Itu momen yang selalu mereka rindukan. Kebersamaan, kebebasan, dan alam yang luas.
Hobi berkemah ini bukan hanya soal menyalakan api unggun atau tidur di bawah tenda. Lebih dari itu, ia adalah cara untuk merayakan persahabatan dan kehidupan. Dan tanpa mereka sadari, hobi sederhana inilah yang kelak membawa mereka pada sebuah perjalanan paling gila. Perjalanan yang tak akan pernah mereka lupakan. Namun untuk saat ini mereka hanya ingin menikmati akhir pekan dengan penuh tawa, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar berkemah. Hari Sabtu pagi, udara kota masih segar. Surya sudah duduk di meja makan rumahnya dengan laptop terbuka. Secangkir kopi hitam mengepul di samping, menemani jemarinya yang lincah mengetik kata kunci. Tempat camping tersembunyi, rekomendasi. Ia sedang dalam mode berburu informasi, sesuatu yang sudah jadi rutinitas sebelum mereka memutuskan tujuan berkemah berikutnya. Bagi Surya, mencari informasi adalah bagian yang sama seru dengan perjalanan itu sendiri. Rasanya seperti membuka peta harta karun, menelusuri cerita-cerita orang lain, lalu membayangkan bagaimana dirinya dan sahabat-sahabatnya akan berada di sana. Tak lama kemudian, dering ponsel berbunyi. Nama Agung muncul di layar. "Yo, sir. Jadi kumpul di warung kopi siang ini, kan?" Suara Agung terdengar tegas seperti biasa. "Jadi dong, gue lagi riset nih. Ada beberapa tempat baru yang belum pernah kita datengin." "Bagus. Jangan cuma lihat pemandangan. Pastikan juga akses sumber air dan keamanan." Surya terkekeh. "Siap, bos." Emang kalau soal detail kayak gini, nggak ada yang ngalahin kamu. Siang itu mereka bertiga berkumpul di warung kopi kecil langganan di pinggir jalan. Tempat itu sederhana. Kursi kayu panjang, meja dengan noda kopi yang sudah berkarat dan aroma robusta yang selalu menggoda. Dipto sudah lebih dulu tiba, sibuk memotret cangkir kopinya dari berbagai sudut. "Lihat nih, kalau pakai angle rendah, busa kopinya kelihatan kayak awan," ujar Dipto penuh semangat. Agung hanya melirik sekilas sambil meletakkan buku catatan. "Hobi ya nih. Yang penting kan rasanya, bukan fotonya." Jangan salah. Foto itu kenangan. Nanti pas tua lo bisa lihat lagi dan bilang, "Oh iya, dulu gue sering nongkrong di sini bareng teman-teman gue." Surya duduk di kursi sambil tertawa. "Kalian nggak pernah berubah ya? Satu serius kebangetan, satu lagi kebanyakan gaya." Obrolan santai itu akhirnya bergeser ke inti pertemuan, mencari tempat camping baru. Surya membuka laptopnya, memperlihatkan beberapa forum dan artikel yang ia tandai. "Nih, ada bukit di perbatasan kabupaten. Katanya pemandangan sunrise-nya gila banget." Surya mulai menjelaskan. Tapi katanya treknya lumayan ekstrim. Kalau hujan bisa bahaya." Sela Agung sambil membaca cepat. "Kalau bahaya pasti banyak yang kecelakaan dong." "Gua nggak nemu beritanya. Jadi aman-aman aja kali," balas Surya. Dipto mencondongkan badan. "Gue sih setuju ke bukit itu. Sunrise bagus, foto gue pasti laku dijual." Tapi entah kenapa Surya merasa kurang puas. Ada dorongan untuk mencari sesuatu yang lebih unik. Tempat yang punya cerita berbeda, bukan sekadar pemandangan indah atau udara sejuk. Ia kembali membuka forum lama yang jarang ia kunjungi. Forum itu berisi cerita-cerita para pendaki veteran yang sering berbagi pengalaman di lokasi-lokasi tersembunyi. Salah satu judul postingan membuat matanya terhenti. Desa Rogo-Oro, tempat camping yang dihapus dari peta. Surya membaca dengan serius. Postingan itu ditulis 3 tahun lalu, oleh seseorang yang mengaku pernah mendatangi desa tersebut. Dalam tulisannya ia menyebut ada sekelompok anak muda yang berkemah di sana. Awalnya biasa saja, namun keesokan harinya, mereka ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Penyebab kematiannya tidak pernah jelas. Beberapa orang bilang keracunan makanan. Ada pula yang menduga karena serangan binatang liar. Tapi yang paling banyak dipercayai adalah desa itu dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Surya merinding, namun di saat yang sama, rasa penasarannya justru semakin membuncah. Ia segera menunjukkan artikel itu kedua sahabatnya. "Coba lihat ini. Desa Rogo-Oro, pernah dengar sebelumnya?" tanya Surya. Matanya berbinar aneh. Agung membaca dengan wajah serius. Alisnya mengernyit lalu ia menggeleng. "Enggak. Dan kalau baca dari ceritanya, tempat ini jelas-jelas berbahaya. Gua nggak setuju." Dipto malah terlihat bersemangat. "Wah, ini justru keren, Sur. Tempat yang ada misterinya biasanya lebih seru. Foto-fotonya pasti punya cerita." "Foto-foto apaan, Top? Kalau beneran ada yang aneh, kita bisa nggak pulang loh," bantah Agung. Suasana jadi sedikit tegang. Surya meneguk kopinya lalu berkata pelan. "Justru itu, Gung. Selama ini kita selalu main aman.
Bukit, hutan, sungai, semua biasa. Tapi kalau kita ke desa ini, kita bakal punya pengalaman yang nggak dimiliki orang lain. Agung menatap Surya dengan tajam. Ia tahu sahabatnya punya rasa penasaran tinggi. Kadang bahkan terlalu berani. Sur, jangan ngawur. Ada alasan kenapa desa itu jarang disebut. Kalau benar pernah makan korban, berarti ada sesuatu yang salah. Dipto justru tertawa kecil. Gue malah makin penasaran. Kung, hidup itu butuh cerita, bukan cuma rutinitas. Bayangin aja, nanti kita bisa bilang, pernah ke tempat terlarang dan kita selamat. Itu keren banget, bro. Agung menghela napas panjang. Ia tahu kalau Surya dan Dipto sudah kompak, dirinya sering jadi pihak yang kalah suara. Namun sifat kehati-hatiannya membuat ia tak bisa langsung mengiyakan. Aku nggak bisa langsung setuju. Kita perlu cari info lebih lengkap. Jangan cuma percaya forum abal-abal kayak gini, katanya akhirnya. Surya mengangguk, seolah mengantisipasi jawaban itu. Santai, makanya kita riset dulu. Gue yakin ada cerita lain di balik semua ini. Malam itu mereka bertiga menghabiskan waktu berjam-jam membaca berbagai artikel, forum, bahkan berita lama. Tak banyak informasi resmi soal desa Rogo Oro. Sebagian besar hanya cerita samar, potongan rumor, atau tulisan tanpa sumber jelas. Satu hal yang konsisten, desa itu punya masa lalu kelam. Semakin lama suasana di meja itu berubah, tawa dan canda mulai berkurang, digantikan rasa penasaran bercampur was-was. Setiap kali ada kalimat pernah ada korban atau desa itu tidak menerima orang asing, dada Agung terasa sesak, sementara Surya semakin yakin, dan Dipto semakin bersemangat seolah menemukan lahan foto paling menarik sepanjang hidupnya. Jadi gimana? Kita masukin Rogo Oro ke daftar kemungkinan? Tanya Surya sambil menutup laptop. Agung menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Masukin aja dulu. Tapi jangan buru-buru. Kita masih punya opsi lain. Dipto mengangkat jempol. Asik, gue udah bisa ngebayangin suasananya. Berkabut sepi misterius. Kamera gue bakal kerja keras. Surya tersenyum kecil. Dalam hati ia tahu arah tujuan mereka perlahan mulai mengerucut. Nama Rogo Oro kini sudah tertanam di benak masing-masing. Seperti sebuah panggilan samar yang mengundang. Malam itu, hujan baru saja reda. Warung kopi tempat mereka biasa berkumpul masih ramai oleh pengunjung lain. Namun meja di pojok kanan yang ditempati Surya, Agung, dan Dipto seperti berada di dunia sendiri. Laptop Surya terbuka. Layar memantulkan cahaya samar ke wajah ketiganya yang serius. Coba lo baca ini, ucap Surya pelan sambil menggeser layar ke arah Dipto dan Agung. Tulisan yang ditampilkan bukan dari forum abal-abal, melainkan potongan berita lama dari sebuah koran lokal. Judulnya sederhana namun mencekam, Tragedi Perkemahan di Desa Rogo Oro. Artikel itu menceritakan sebuah peristiwa 3 tahun lalu. Sekelompok anak muda, sekitar 8 orang, berangkat untuk berkemah di sekitar desa. Awalnya mereka dilaporkan menghubungi pihak keluarga pada malam pertama, mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun keesokan harinya kabar terputus. Setelah dilakukan pencarian, 8 orang itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Yang mengherankan, tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda luka serius. Tidak ada bekas cakaran hewan, tidak ada tanda-tanda perkelahian, bahkan tidak ada racun di dalam tubuh ketika hasil visum diumumkan. Mereka meninggal dalam keadaan tergeletak, sebagian dengan wajah pucat membiru, sebagian lagi dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Kayak mereka mati ketakutan, gumam Dipto sambil menelan ludah. Agung membaca lebih detail. Tapi kok bisa satu kelompok sekaligus? 8 orang? Kalau ada binatang liar pasti ada bekas serangan. Kalau racun harusnya bisa dideteksi. Ini aneh banget. Surya menyandarkan punggung ke kursi. Matanya berbinar meski cerita itu menyeramkan. Itu dia. Misteri kayak gini justru bikin tempat itu berbeda. Kenapa orang-orang menghindarinya? Apa benar ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Agung menggeleng cepat. Sur, jangan mulai lagi. Lo tahu kan banyak tempat di Indonesia yang punya legenda gelap. Bisa jadi ini cuma rumor yang dibesar-besarkan. Kalau kita ke sana, terus ada kejadian nggak enak, lo mau tanggung jawab? Dipto justru tampak semakin penasaran. Gue sih malah makin tertarik. Bayangin aja kalau gue bisa foto lokasi itu. Foto-foto tempat yang pernah jadi tragedi. Aura seramnya pasti kerasa. Bisa jadi karya paling kuat gue. Foto, foto, foto. Lo pikir semua bisa lo abadikan jadi karya? Agung berdecak. Namun Surya menepuk bahu Agung pelan. Gung, lo selalu mikirin sisi aman. Itu bagus.
Tapi kadang kita juga harus ambil resiko. Kalau nanggak hidup kita cuma gitu-gitu aja. Agung menatap Surya lekat-lekat. Ia mengenal sahabatnya itu terlalu lama untuk tak paham. Surya selalu punya rasa ingin tahu yang berlebihan. Dan biasanya jika sudah terpikat sesuatu, ia tak akan berhenti sebelum benar-benar mencobanya. Weekend ini, kita ke sana, Surya akhirnya berkata dengan mantap. Dipto langsung bersorak kecil. Yes, ini baru petualangan. Agung terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Baik, tapi kita harus siapin semua kemungkinan terburuk. Jangan ada yang ceroboh. Keesokan harinya mereka bertiga masih terus membicarakan desa Rogo Oro. Di kantor, Surya bahkan nyaris tidak fokus bekerja. Di sela-sela jam istirahat, ia membuka kembali artikel-artikel yang membahas tragedi itu. Satu hal yang membuatnya makin heran adalah betapa minimnya liputan media. Seakan-akan berita tentang perkemahan maut itu sengaja dibungkam. Dari cerita-cerita yang berserakan di forum, muncul banyak versi. Ada yang bilang korban-korban itu sebenarnya melanggar aturan adat desa. Ada juga yang menyebut mereka memasuki wilayah terlarang yang dijaga makhluk halus. Bahkan ada rumor bahwa desa itu dulunya tempat ritual pesugihan dan tanahnya masih menyimpan kutukan. Semua teori itu membuat bulu kuduk Surya meremang, tapi bukannya mundur, justru makin terdorong. Ada magnet yang tak terlihat menariknya ke sana. Sementara itu Agung mulai mencari informasi praktis. Ia menghubungi komunitas pendaki, menanyakan rute ke desa Rogo Oro. Dari beberapa jawaban yang ia terima, banyak yang justru menyarankan untuk tidak ke sana. Desa itu masih ada, tapi orang-orangnya tertutup. Mereka nggak suka pendatang. Tulis seseorang di forum. Kalau mau ke sana, jangan harap disambut ramah. Mereka bakal ngusir lo, tambah yang lain. Agung menunjukkan percakapan itu pada Surya dan Dipto saat mereka kembali berkumpul malam berikutnya. Lihat, bahkan sesama pecinta alam aja nyuruh kita jangan ke sana. Masih mau nekat? Surya tersenyum tipis. Justru itu, kalau semua orang aja takut siapa yang bakal tahu kebenarannya. Kita harus lihat dengan mata kepala sendiri. Dipto mengangguk mantap. Gue ikut Sur, sekali seumur hidup bro. Lagian kita bertiga kan selalu solid. Kalau bareng-bareng gue yakin aman. Agung mendengus. Kalian berdua emang keras kepala. Oke fine, gue ikut. Tapi ingat kalau ada tanda bahaya kita harus siap cabut kapan aja. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan. Agung menyusun daftar perlengkapan lebih teliti dari biasanya. Ia bahkan menambahkan beberapa hal yang jarang mereka bawa. Senter cadangan, kompas manual, pisau lipat ekstra, dan beberapa botol air tambahan. Kenapa ribet banget, Gung? Tanya Dipto sambil membantu mengemas barang. Karena gue nggak percaya sama tempat ini. Kalau benar-benar ada yang nggak beres, gue mau kita punya persiapan lebih. Surya menepuk bahu Agung dengan senyum lebar. Itu yang bikin gue tenang, Gung. Kalau ada lo, gue tahu kita aman. Di sisi lain, Dipto sibuk menyiapkan kamera dan tripodnya. Ia bahkan membeli baterai cadangan dan kartu memori baru. Baginya, ekspedisi ini bukan sekadar berkemah, tapi kesempatan emas untuk menghasilkan karya foto dengan nuansa yang jarang dimiliki fotografer lain. Malam sebelum keberangkatan, ketiganya kembali berkumpul di rumah Surya. Di meja sudah tersusun rapi tas-tas carrier berisi perlengkapan. Mereka makan mie instan bersama, sambil bercanda ringan untuk meredakan ketegangan yang diam-diam mulai terasa. Lo sadar nggak? Kita ini gila, kata Agung tiba-tiba. Emang dari dulu, Gung, jawab Dipto sambil tertawa. Bukan gila biasa. Orang waras mana yang sengaja ke tempat bekas tragedi buat berkemah? Lanjut Agung. Surya mengangkat gelas kopinya. Orang-orang yang nggak mau hidupnya datar-datar aja. Cheers buat perjalanan kita. Mereka bertiga bersulang dengan gelas kopi masing-masing. Di luar, angin malam berhembus kencang, seakan menjadi pertanda. Malam itu sebelum tidur, Surya kembali membuka peta. Matanya menatap titik kecil bertuliskan Rogo Oro. Ada rasa aneh di dadanya, campuran antara takut dan bersemangat. Ia tahu, begitu mereka memutuskan pergi ke sana, hidup mereka mungkin tak akan pernah sama lagi. Namun, rasa penasaran selalu lebih besar daripada rasa takut. Matahari sudah bergeser ke barat ketika mobil sewaan yang dikemudikan Surya memasuki jalanan berbatu menuju desa Rogo Oro. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 siang. Perjalanan panjang dari kota cukup melelahkan, apalagi beberapa kilometer terakhir mereka harus melewati jalan sempit, dikelilingi kebun bambu dan hutan kecil yang terasa semakin asing. Kayak masuk ke dunia lain, celetuk Dipto sambil mengeluarkan kamera dari tasnya. Ia sempat mengambil gambar deretan pohon bambu yang menutup jalan.
seolah membentuk gerbang alami. Agung yang duduk di kursi penumpang depan hanya menghela napas. Bukan dunia lain, Top. Ini desa terpencil. Jangan terlalu berimajinasi. Tapi lihat deh, Gung, sunyi banget. Nggak ada kendaraan lewat dari tadi. Keren buat foto, balas Dipto tetap antusias. Surya sendiri hanya fokus menyetir. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan getaran halus yang sulit dijelaskan. Jalanan makin sepi, suara burung pun jarang terdengar, seolah alam sengaja menahan napas. Ketika akhirnya mereka melewati papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Rogo Oro," suasana menjadi lebih ganjil. Papan itu kusam, catnya terkelupas, huruf-hurufnya nyaris pudar. Bukannya memberi kesan ramah, papan itu malah tampak seperti peringatan samar. Begitu memasuki desa, mereka melihat rumah-rumah kayu berdiri berjejer. Sebagian besar tampak tua, dengan dinding papan yang mulai miring dan atap seng berkarat. Beberapa ibu-ibu duduk di beranda, menghentikan aktivitasnya begitu melihat kedatangan mobil asing. Tatapan mereka tajam, penuh curiga. Anak-anak yang tadi berlarian di jalan segera lari masuk ke dalam rumah. "Wah, sambutannya hangat banget ya," bisik Dipto sambil menurunkan kaca mobil untuk memotret. Namun Surya buru-buru menepuk lengannya. "Jangan, Top, enggak sopan. Kita tamu di sini." Surya menepikan mobil di dekat balai bambu sederhana yang tampak seperti pos ronda. Begitu mereka turun, tatapan puluhan pasang mata segera mengarah ke mereka. Sunyi. Hanya suara angin yang menggoyang daun pisang terdengar. Seorang lelaki paruh baya dengan sarung lusuh dan ikat kepala mendekat. Raut wajahnya keras, matanya menyipit penuh kewaspadaan. "Mau apa kalian di sini?" Suaranya datar, tapi terdengar seperti perintah. Surya mencoba tersenyum ramah. "Siang, Pak. Kami bertiga dari kota. Niatnya mau jalan-jalan sekalian berkemah semalam di sekitar desa ini." Begitu kata berkemah terucap, reaksi warga langsung berubah. Beberapa ibu-ibu berbisik panik. Seorang kakek yang duduk di bangku kayu bahkan berdiri dengan wajah pucat. Lelaki yang berbicara tadi mendengus keras. "Berkemah? Kalian gila? Cepat pulang. Tempat ini bukan untuk main-main." Agung menelan ludah. Nada suara lelaki itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sempat ingin menyarankan agar mereka kembali saja. Namun Surya lebih dulu maju selangkah. "Maaf, Bapak, kami hanya ingin menikmati alam. Kami nggak berniat mengganggu siapapun." Namun warga lain ikut bersuara. "Dang Balio, cepat pulang, sebelum terlambat. Jangan coba-coba menginap di sini. Kami nggak mau lagi ada korban." Suara-suara itu datang bertubi-tubi, makin lama makin keras. Surya mencoba menjelaskan. Namun teriakan warga menelan kata-katanya. Bahkan seorang nenek dengan suara bergetar ikut memohon, "Nak, dengar kata orang tua. Jangan pernah bermalam di sini. Pulanglah, sebelum menyesal." Dipto yang sejak tadi dia mulai merasa tegang. Ia memang suka mencari sensasi, tapi tatapan mata warga terlalu nyata untuk dianggap sekadar drama. Ia menoleh ke Agung yang wajahnya sudah masam. "Gua bilang apa, Sur? Dari awal gua udah ragu." Bisik Agung. Surya mengangkat tangannya, mencoba menenangkan suasana. "Kami mengerti, Bapak Ibu. Tapi kami sudah jauh-jauh datang. Tolong beri kami kesempatan sebentar. Kami janji nggak akan bikin masalah." Namun ucapan itu justru membuat seorang pemuda desa maju dengan wajah merah padam. "Kalian keras kepala. Kalau sampai sesuatu terjadi, jangan salahkan kami. Pergi sekarang juga." Ketegangan makin terasa. Warga bergerombol. Sebagian menatap dengan marah, sebagian dengan cemas. Surya bisa merasakan bahwa mereka benar-benar tidak menginginkan kehadiran orang asing, terutama yang ingin berkemah. Agung menunduk, merasa tekanan semakin kuat. Ia berbisik pelan, "Sur, gue nggak enak. Kayaknya kita harus mundur. Kita cari tempat lain aja." Namun Surya masih mencoba bertahan. Ada rasa penasaran yang terlalu kuat dalam dirinya. Seakan-akan desa ini memang memanggil. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan seorang lelaki tua di kejauhan. Wajahnya penuh keriput dan mata yang dipenuhi ketakutan. Lelaki itu menggeleng pelan, lalu buru-buru masuk ke rumah menutup pintu rapat. Ketenangan mendadak terasa menyeramkan. Surya menelan ludah. Meski mulutnya ingin bicara lebih banyak, hatinya mulai ragu. Namun sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara azan asar berkumandang dari surau kecil di ujung jalan. Suara itu sejenak memecah ketegangan, tapi tidak menghapus suasana dingin yang menggantung di udara. Warga mulai bubar perlahan, meski tatapan curiga tetap melekat di punggung mereka. Lelaki paruh baya yang pertama kali menegur mereka hanya berkata singkat sebelum pergi. "Kami sudah peringatkan.
Kalau kalian keras kepala, jangan salahkan siapa-siapa. Surya, Agung, dan Dipto berdiri terpaku di samping mobil. Suasana hati bercampur aduk. Ini nggak seperti biasanya, ujar Dipto pelan. Suara antusiasmenya hilang tergantikan kegelisahan. Agung menatap Surya tajam. Gue serius, Sur. Kalau warga sendiri aja nggak terima itu pertanda buruk. Kita harus pikir ulang. Surya tidak langsung menjawab. Matanya menatap jalan desa yang sepi. Rumah-rumah tua yang seolah menatap balik dan papan selamat datang yang lusuh di ujung sana. Ada magnet aneh yang masih menarik hatinya, meski logika mulai menjerit untuk mundur. Dalam diam, ia tahu satu hal. Perjalanan mereka baru saja dimulai, meskipun desa ini jelas-jelas menolak kedatangan mereka. Matahari mulai meredup, sinarnya yang keemasan menimpa dedaunan di sekitar desa Rogooro, menambah kesan muram. Surya, Agung, dan Dipto berdiri di depan kerumunan warga yang tampak semakin resah, semakin jelas bahwa kedatangan mereka dianggap ancaman, meski niat mereka hanya sekadar berkemah. Surya mencoba mengumpulkan keberanian. Ia melangkah setengah langkah ke depan. Senyum tipis dipaksakan untuk memberi kesan ramah. Bapak, Ibu, mohon dengarkan dulu. Kami memang berniat berkemah di pedalaman desa ini. Kami suka alam, dan desa ini kelihatan masih asri. Kami tidak bermaksud membuat masalah. Sejenak suasana hening, hanya suara jangkrik yang mulai terdengar meski hari belum benar-benar malam. Namun setelah itu, suara-suara protes datang bertubi-tubi. Ndang Balio, cepat pulang. Jangan pernah menginap di sini. Kalian tak tahu apa yang menunggu. Kami tak mau mengambil risiko lagi. Kata lagi itu membuat Agung menoleh cepat, seakan menangkap sesuatu yang penting. Namun ia tak sempat bertanya karena sorak penolakan warga semakin bising. Seorang lelaki tua yang wajahnya penuh keriput, bahkan mengangkat tongkat kayunya dan menunjuk ke arah mereka. Kalau kalian nekat bermalam, artinya kalian sengaja menyerahkan diri pada kematian. Kami sudah banyak kehilangan orang karena tempat ini. Dipto yang biasanya paling bersemangat dalam perjalanan mendadak pucat. Sur, lo denger kan? Mereka serius. Kayaknya ada sesuatu yang mereka sembunyikan, bisiknya panik. Agung mengangguk setuju. Iya, Sur. Dari awal gue udah bilang tempat ini nggak biasa. Lihat tatapan mereka. Itu bukan sekadar nggak suka tamu. Mereka takut. Namun Surya tetap berusaha mempertahankan argumennya, meski ia sendiri mulai merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Pak Bu, kalau memang ada sesuatu yang berbahaya, tolong ceritakan pada kami. Jangan cuma mengusir. Kami kan manusia juga, kami berhak tahu. Ucapan Surya membuat warga semakin gelisah. Beberapa ibu-ibu memeluk anak mereka erat-erat, seakan takut kata-kata Surya bisa memancing sesuatu. Seorang bapak muda menutup mulut istrinya agar ia tidak berbicara terlalu banyak. Lalu terdengar suara lantang dari seorang pria tegap dengan wajah keras, yang belakangan diketahui bernama Pak Wiryo, semacam tokoh desa. Cukup, kalian tak perlu tahu apa-apa. Yang perlu kalian tahu, tempat ini terlarang untuk bermalam. Kalau kalian tetap keras kepala, jangan salahkan siapa-siapa kalau nyawa kalian melayang. Sekarang pergi! Nada suaranya seperti palu godam, tegas dan tak terbantahkan. Namun justru karena nada ancaman itulah Surya makin penasaran. Ia menatap sekeliling, berusaha menangkap wajah-wajah yang bisa memberi petunjuk. Di antara kerumunan, Surya melihat seorang nenek berkerudung lusuh. Nenek itu berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Jangan ulangi nasib anak-anak itu. Surya ingin mendekat, tapi nenek itu buru-buru ditarik seorang pemuda, seakan ucapan tadi terlalu berbahaya untuk didengar orang luar. Agung menghela napas panjang, menepuk bahu Surya. Sur, cukup. Gue tahu lo penasaran, tapi kita nggak bisa melawan seluruh desa. Gue nggak mau cari gara-gara. Kita bisa cari spot lain. Gunung pantai bebas. Tapi jangan di sini. Dipto menimpali, suaranya gemetar. Bener, Sur. Dari tatapan mata mereka aja udah jelas. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar larangan biasa. Gue nggak mau jadi korban kayak entah siapa yang mereka maksud tadi. Namun Surya masih terdiam. Hatinya bertarung antara logika dan rasa penasaran. Ada magnet aneh yang menahannya untuk tidak segera pergi. Seolah-olah desa ini menyimpan sesuatu yang harus ia ungkap. Keributan terus berlangsung sampai akhirnya suara azan maghrib dari surau kecil memecah ketegangan. Warga perlahan mundur, meski tatapan mereka tetap menusuk tajam. Sebelum bubar, Pak Wiryo menegaskan sekali lagi, nadanya dingin. Kami sudah memperingatkan, jika kalian masih nekat, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan pernah bilang kalian tidak tahu.
Setelah itu kerumunan warga bubar menuju rumah masing-masing. Jalanan desa mendadak lengang, menyisakan Surya, Agung, dan Dipto yang berdiri kebingungan di samping mobil. Dipto akhirnya duduk di bangku bambu dekat pos ronda, wajahnya lesu. Gila, ini pertama kalinya gue disuruh pulang sama satu desa penuh. Rasanya kayak penjahat aja. Agung mengangguk. Bukan kita yang mereka benci. Mereka takut. Gue yakin ada sejarah kelam di sini. Surya masih memandang ke arah jalan desa yang makin gelap. Kata-kata nenek tadi bergaung di kepalanya. Jangan ulangi nasib anak-anak itu. Ada semacam undangan misterius yang justru membuatnya ingin tahu lebih banyak. Namun malam sudah mulai turun. Suara jangkrik yang nyaring dan hawa dingin merayap pelan. Surya akhirnya menoleh ke teman-temannya. Lalu berkata lirih, "Gua ngerti kekhawatiran kalian. Tapi sebelum kita mutusin pulang atau enggak, gimana kalau kita cari tahu dulu lebih dalam? Minimal kita tahu kenapa mereka larang banget kita nginep di sini." Agung mendengus. "Surt, lo masih aja. Udah jelas-jelas warga nggak mau ngomong. Kita cuma bikin masalah kalau maksa." Dipto menimpali dengan nada ragu. "Tapi gue juga penasaran. Tadi nenek itu nyebut soal anak-anak. Kayaknya ada cerita yang belum mereka ungkap." Surya tersenyum tipis. "Nah, itu maksud gue. Kita harus tahu. Kita nggak bisa asal pulang tanpa ngerti kenapa. Besok kita bisa pulang, tapi malam ini, kita coba gali info dulu, setuju?" Agung menghela napas panjang, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Hatinya berat, tapi ia tahu Surya selalu sulit dihentikan jika sudah penasaran. Sementara Dipto meski takut tetap menyalakan kamera di tangannya seolah siap merekam apapun yang akan mereka temukan. Suasana desa makin senyap, hanya cahaya lampu minyak dari rumah-rumah warga yang menyala temaram. Tiga sahabat itu berdiri dalam kebimbangan, sadar bahwa mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur begitu saja. Malam di Rogo Oro baru saja dimulai. Langit sudah semakin temaram. Warna jingga mulai berubah menjadi biru gelap, suara burung-burung kembali ke sarang mereka, berganti dengan nyanyian jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menggema di kejauhan. Desa Rogo Oro tampak makin mencekam di waktu senja, tapi tiga sahabat itu belum menyerah begitu saja. Surya berdiri paling depan, menatap wajah-wajah warga yang masih mengawasinya penuh curiga. Ia menarik napas panjang lalu bicara dengan nada lebih lembut. "Bapak, Ibu tenang saja. Kami nggak bakal ngerepotin. Kami cuma minta izin buat boleh menginap semalam saja di hutan pedalaman. Besok pagi kami pulang." Namun ucapan itu justru memancing desahan keras dari para warga. Beberapa perempuan menggeleng cepat, ada pula yang berbisik lirih. Mereka nekat sekali. Agung yang berdiri di samping Surya ikut menambahkan, kali ini dengan gaya bicara lebih persuasif. "Kami ngerti kenapa Bapak Ibu keberatan, tapi tolonglah beri kesempatan. Kami bukan orang yang cari masalah. Kami suka alam, suka berkemah. Kami janji nggak akan ganggu apapun." Dipto meski wajahnya masih diliputi keraguan ikut maju. "Kalau masalah makanan, perlengkapan, semua udah kami siapin. Kami nggak akan minta bantuan. Kami juga nggak akan nyampah. Serius, cuma semalam." Meski sudah berusaha meyakinkan, wajah warga tetap keras. Tatapan mereka menunjukkan kekhawatiran yang tak mudah dikikis kata-kata. "Tidak," seru Pak Wiryo, tokoh desa yang sejak awal paling keras menentang. "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Kami sudah bilang tempat itu terlarang. Bahkan orang desa sendiri pun tak berani bermalam di sana." "Jangan bodoh!" Surya menatap Agung dan Dipto sejenak. Mereka bertiga tahu. Kalau sekadar berdebat tak akan ada habisnya. Surya lalu merogoh saku tas ranselnya, menarik keluar beberapa lembar uang. Ia mengangkatnya dengan hati-hati seakan menyodorkan jalan tengah. "Begini saja Pak Bu, kami ngerti ini permintaan yang nggak biasa. Tapi tolong anggap ini sebagai tanda terima kasih kami. Karena sudah kasih kami kesempatan berkunjung. Kami janji, kalau ada apa-apa kami nggak akan nyalahin siapa-siapa." Beberapa warga saling pandang. Uang di tangan Surya jelas menggiurkan. Kehidupan di desa Rogo Oro sederhana. Banyak warganya hidup pas-pasan. Godaan itu seperti sebuah bisikan yang mengguncang hati mereka. "Jangan Wiryo," bisik seorang bapak lain, suaranya terdengar ragu. "Mereka kan cuma anak-anak muda. Kalau mereka memang ingin coba, biarkanlah. Lagi pula, uang itu bisa buat beli kebutuhan desa." Wajah Pak Wiryo menegang. Ia menatap uang itu lalu memandang Surya, Agung dan Dipto satu persatu. Ada rasa berat yang jelas terlihat di sorot matanya. Namun desakan halus dari beberapa warga yang mulai luluh membuatnya tidak bisa terus menolak. Akhirnya dengan suara serak ia berkata, "Baiklah,
Kalau kalian sudah keras kepala, kami tidak bisa melarang. Tapi dengar baik-baik. Kalau sesuatu terjadi pada kalian, kami tak mau ambil tahu. Resiko dan konsekuensi kalian tanggung sendiri. Kata-kata itu bagai vonis. Penduduk desa lain ikut mengangguk seakan menyetujui keputusan yang berat sebelah itu. Mendengar itu, wajah Surya langsung sumringah. Ia menoleh ke Agung dan Dipto sambil bersorak kecil. Yes, berhasil kan? Tuh, gue bilang apa? Kita nggak perlu pulang dengan tangan kosong. Agung mendengus setengah kesal. Sur, lo tuh keras kepala banget. Tadi gue lihat sendiri muka warga kayak nahan sesuatu. Kayak ada cerita gelap yang nggak mereka mau kasih tahu. Kita mungkin salah besar, lo sadar nggak? Namun Dipto yang biasanya lebih takut justru ikut girang. Mungkin karena rasa lega setelah ketegangan panjang. Yang penting kita bisa lanjut. Bayangin kalau pulang sekarang weekend kita bakal hancur. Masa kita cuma tidur di rumah setelah jauh-jauh ke sini? Surya tertawa kecil. Nah itu dia. Lagian mereka udah kasih izin kan? Jadi ayo jalan. Tanpa menunggu banyak waktu, ketiganya mulai melanjutkan perjalanan menuju pedalaman desa. Warga yang masih berkumpul hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Beberapa wajah tampak muram. Sebagian lagi menunduk seakan enggan melihat apa yang akan terjadi. Seorang nenek yang tadi sempat berbisik lirih pada Surya kembali bersuara, kali ini lebih jelas. Anak-anak tolong jangan terlalu jauh. Ingat pesan kami, tempat itu bukan untuk kalian. Namun Surya hanya tersenyum kecil, memberi hormat dengan tangan terangkat. Tenang saja, Nek, kami hati-hati. Mereka bertiga lalu berjalan menjauh, meninggalkan kerumunan warga yang perlahan bubar. Angin malam mulai turun, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Suara-suara alam makin jelas. Serangga, burung malam, dan sesekali teriakan burung hantu dari kejauhan. Surya berjalan dengan langkah penuh semangat, seakan ia sedang menuju tempat wisata baru. Di belakangnya, Agung sesekali menoleh ke arah desa. Perasaan tak enak masih menggelayuti pikirannya, sementara Dipto sibuk menyalakan kamera kecilnya, merekam perjalanan mereka untuk dokumentasi. Gila, ini bakal jadi konten paling seru, kata Dipto setengah berbisik. Bayangin kalau kita upload judulnya berkemah di desa misterius yang dilarang warga. Pasti meledak. Agung mengerling kesal. Lo pikir semua bisa dijadiin konten? Kalau beneran ada apa-apa gimana? Tapi Surya malah terkekeh menepuk bahu Agung. Santai Gun, lo terlalu serius. Gue yakin semua baik-baik aja. Kita kan cuma kemah. Apa sih yang bisa terjadi? Kata-kata Surya menggantung di udara. Seakan menjadi ironi yang tak disadarinya. Jalan setapak yang mereka lalui makin sepi, pepohonan makin rapat dan suasana berubah perlahan. Udara lebih dingin, dan cahaya bulan yang muncul di balik awan menyorot jalur kecil penuh dedaunan kering. Mereka bertiga terus melangkah. Langkah kaki menimbulkan suara gesekan dedaunan yang terdengar jelas di tengah kesunyian. Tak ada obrolan lagi, hanya sesekali hela napas atau suara ranting patah di bawah sepatu. Surya tetap di depan, wajahnya penuh antusias. Agung di tengah ragu namun tetap mengikuti. Dipto di belakang, setengah takut setengah bersemangat. Kameranya terus merekam setiap detik perjalanan. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan sepasang mata tua mengawasi kepergian mereka dari balik pepohonan. Wajah itu milik Pak Wiryo, yang berdiri tegak dengan tongkat kayu di tangan. Tatapannya penuh muram. Suaranya bergetar saat berbisik pada dirinya sendiri. Semoga Tuhan melindungi kalian. Tapi aku tahu, kalian sudah memilih jalan yang salah. Hutan Rogo Oro semakin dalam, semakin pekat. Cahaya bulan yang menembus sela pepohonan terasa redup dan dingin. Surya, Agung, dan Dipto sudah berjalan hampir 2 jam penuh sejak meninggalkan desa. Bahu mereka terasa pegal karena ransel yang berat. Dan kaki mulai menuntut istirahat. Namun belum juga mereka menemukan tempat yang tepat untuk mendirikan tenda. 2 jam jalan, masih nggak ketemu tempat yang enak, keluh Agung sambil mengusap keringat di dahinya. Sur, gue bilang juga apa? Mending tadi kita pulang aja. Surya hanya tertawa kecil meski keringatnya juga bercucuran. Santai aja, Gun. Biasanya tempat yang bagus memang butuh perjuangan. Gue yakin sebentar lagi kita ketemu spot yang pas. Dipto yang sejak tadi lebih banyak diam ikut menimpali. Iya sih. Tapi gue mulai ngerasa aneh. Hutan ini kayak nggak ada habisnya. Jalannya kayak sama terus. Lo ngerasa nggak? Agung mengangguk cepat. Tuh, Sur, Dipto aja ngerasain. Jalur ini kayak berputar. Dari tadi gue lihat pohon gede bercabang itu udah beberapa kali kita lewati. Surya berhenti sejenak, menatap ke sekeliling. Memang benar. Pohon bercabang besar yang tadi mereka lewati tampak lagi di depan mata.
Ia mencoba menepis perasaan aneh itu. Kalian aja yang kebanyakan mikir. Bisa jadi banyak pohon mirip kayak gini. Meski begitu, dalam hati kecilnya Surya juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun ia tetap melangkah, enggan menunjukkan keraguan. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan mereka melihat sesuatu yang berbeda. Bayangan sebuah bangunan berdiri samar di balik semak-semak. Saat mereka semakin dekat, bentuknya kian jelas sebuah gapura tua. Gapura itu tampak tak terawat, penuh lumut hijau yang menempel tebal di setiap sisi. Ranting-ranting kering menggantung di atasnya, sementara akar tanaman merambat seperti tangan-tangan yang berusaha meraih langit. Batu-batunya sudah retak, sebagian runtuh, namun bentuk lengkungannya masih kokoh berdiri. Akhirnya ada yang menarik juga, ucap Surya dengan mata berbinar. Kayak gapura peninggalan zaman dulu, mungkin peninggalan kerajaan. Agung merinding melihatnya. Apa lo nggak lihat, Sur? Itu gapura jelas sudah ditinggalin puluhan tahun. Suasananya aja udah kayak ngeri gini. Gue nggak yakin tempat kayak gini aman. Dipto mengangkat kameranya, merekam gapura itu dari berbagai sisi. Gila, ini keren banget. Kalau ini beneran peninggalan sejarah, bisa jadi konten gokil banget. Gapura misterius di tengah hutan Rogo Oro. Penonton pasti suka. Surya tertawa kecil menepuk bahu Dipto. Nah, itu baru semangat. Kalau kita kemah dekat sini, kita bisa dapat pemandangan unik sekaligus cerita buat ditayangin. Namun, ketika ketiganya mendekat, suasana berubah. Angin bertiup kencang, dedaunan berterbangan dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Suara serangga mendadak hilang, berganti dengan kesunyian mencekam. Agung berhenti melangkah. Sur, gue nggak enak. Hawa di sini beda banget, kayak ada yang ngawasin. Baru saja Surya ingin menepis ucapan itu, tiba-tiba terdengar suara lantang dari kejauhan. Jangan pernah masuk ke sana. Suara itu dalam dan bergetar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka bertiga sontak menoleh. Dari arah kiri muncul sosok seorang tetua desa. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput. Ia berdiri dengan tongkat kayu, matanya membelalak penuh ketakutan. Surya mencoba menghampiri. Pak, ini gapura apa? Kenapa? Namun belum sempat ia bertanya lebih lanjut, tetua itu melambaikan tangan keras-keras. Pergi, jangan dekati tempat itu. Kalau kalian masih sayang nyawa, jangan melangkah lebih jauh. Agung mencoba menenangkan. Pak, tunggu sebentar. Tolong jelasin dulu, ada apa dengan tempat ini? Tetua itu justru makin panik. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Kalian anak-anak bodoh. Tempat itu bukan untuk manusia biasa. Jangan samakan dengan hutan lain. Sekali kalian lewati gapura itu, jalan pulang akan tertutup. Kalian akan menyesal. Dipto yang sejak tadi merekam, menurunkan kameranya dengan tangan gemetar. Apa maksudnya, Pak? Jalan pulang tertutup? Namun tetua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu berbalik dengan cepat berjalan tertatih menjauh. Raut wajahnya jelas penuh ketakutan, seolah hanya berdiri dekat gapura itu saja sudah membuatnya ingin kabur. Surya hendak mengejar, tapi Agung menahannya. Sur, biarin. Lo nggak lihat? Dia aja ketakutan setengah mati. Kita harus dengerin. Namun Surya malah berdiri mematung menatap gapura. Pikirannya bercampur aduk. Larangan keras, kata-kata jalan pulang tertutup, dan wajah ketakutan tetua itu justru semakin menyalakan rasa penasarannya. Apa nggak aneh? Kata Surya dengan suara rendah. Semua orang desa ini ngelarang kita. Sekarang ada tetua yang lebih parah paniknya. Kenapa mereka nggak mau cerita langsung? Kayak ada rahasia gede yang mereka sembunyikan. Agung menatapnya dengan kesal. Ya mungkin karena emang benar-benar berbahaya, Sur. Lo jangan keras kepala mulu. Gue udah ngerasa hawa tempat ini aneh banget. Jangan main-main. Dipto gelisah menatap gapura dan jalan setapak di baliknya. Tapi gue juga jadi penasaran. Kalau benar kata tetua tadi, sekali kita lewatin gapura ini, kita nggak bisa pulang. Itu artinya apa? Tak ada yang menjawab. Hening, hanya suara angin yang menderu. Surya akhirnya menoleh ke kedua sahabatnya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kita udah sejauh ini. Masa kita mundur cuma gara-gara omongan yang nggak jelas? Bisa jadi semua ini cuma mitos. Kalian nggak pengen tahu apa yang ada di balik gapura ini? Agung menghela napas berat. Lo bener-bener nggak bisa dilarang ya. Dipto menggigit bibir ragu, tapi tangannya kembali mengangkat kamera. Kalaupun kita salah, paling nggak kita punya bukti rekamannya. Penonton pasti nggak percaya kalau gue cerita. Surya tertawa kecil, lalu melangkah lebih dekat ke gapura. Ia mengusap permukaan batu yang dingin dan berlumut. Lihat ini. Ratusan tahun mungkin berdiri. Gue yakin ada cerita besar di baliknya.
Agung masih terdiam, hatinya kacau. Namun akhirnya ia menyerah, mengikuti langkah Surya meski tubuhnya diliputi ketegangan. Dipto menyusul di belakang, setengah takut setengah bersemangat. Gapura berlumut itu berdiri sunyi, seakan menunggu siapapun yang berani melewatinya. Dan meski suara larangan sang tetua desa masih terngiang jelas di telinga mereka, ketiga sahabat itu kini berdiri tepat di hadapannya, dengan rasa penasaran yang makin membara. Langkah kaki Surya, Agung, dan Dipto terdengar berulang di antara tanah yang gersang dan sunyi. Sesaat setelah melewati gapura berlumut itu, suasana berubah. Udara yang sebelumnya hangat mendadak menjadi dingin menusuk kulit. Hening begitu tebal, seolah tak ada kehidupan yang berani bernafas di tempat itu. Kenapa jadi sepi banget ya? Gumam Dipto sambil melirik kanan kiri. Ia mengusap tengkuknya yang tiba-tiba terasa merinding. Surya berusaha tetap tenang meski hatinya juga diliputi rasa ragu. Ya, namanya juga tempat yang jarang dijamah orang. Wajar kalau sepi. Ayo jalan terus. Nggak usah terlalu dipikirin. Agung yang berjalan paling belakang menoleh sesekali. Ada perasaan aneh menyusup. Ya, Smir, Sweaty sedang diperhatikan. Tapi aneh loh, Sur. Dari tadi aku nggak dengar suara burung jangkrik apalagi angin. Seolah tempat ini mati. Ketiganya melangkah lebih dalam membiarkan perasaan was-was hanya bergema di dada masing-masing. Tanah kosong terhampar luas di depan mereka, ditumbuhi ilalang kering dan pohon-pohon tua dengan batang yang bengkok seperti punggung manusia renta. Beberapa kali mereka berhenti, mencoba mencari jalan keluar, namun semuanya tampak sama. Lurus ke depan hanya tanah tandus. Menoleh ke kiri dan kanan hanya semak belukar yang membentang. Saat mereka sepakat berbalik, betapa terkejutnya mereka melihat jalur yang baru saja mereka lalui kini dipenuhi semak belukar tebal. Loh, ini kan jalan yang tadi jelas-jelas kita lewati. Kok bisa ketutup semak gini? Dipto menunjuk ilalang tinggi yang mustahil tumbuh dalam hitungan menit. Agung menelan ludah, perasaan tak enak makin kuat. Kayak ada yang sengaja nutup jalan kita. Nggak wajar ini. Surya mencoba menenangkan teman-temannya meski wajahnya sendiri pucat. Jangan sudzon dulu. Bisa aja kita salah arah. Mungkin tadi jalurnya agak belok, jadi kita salah balik. Udah, daripada bingung, mending kita lanjut ke depan dulu. Siapa tahu ada petunjuk. Mereka pun berjalan lagi. Setiap langkah seperti membawa mereka ke ruang yang semakin asing. Matahari perlahan redup, digantikan cahaya sore yang muram. Angin tipis mulai bertiup, namun alih-alih menenangkan, hembusannya justru terasa seperti bisikan yang menyentuh telinga. Dipto tiba-tiba berhenti, matanya terpaku ke sebuah pohon besar yang menjulang. Kalian lihat nggak? Pohon itu barusan gerak kayak goyang sendiri. Agung mendekat. Anjing mungkin? Surya memperhatikan dengan seksama. Daun-daun pohon lain di sekitar tidak bergerak sama sekali. Kalau angin harusnya semua pohon kena. Ini cuman pohon itu doang. Aneh. Keanehan demi keanehan membuat langkah mereka makin berat. Namun mereka sadar satu hal. Tak ada jalan kembali. Semak-semak di belakang terlalu rapat dan gelap. Seperti tembok alam yang menolak mereka keluar. Ketiganya terus maju, menapaki jalan yang semakin sempit. Di beberapa titik mereka melihat bekas api unggun yang sudah mati, hitam dan berdebu. Seperti pernah digunakan orang lama sekali. Tapi tak ada tanda kehidupan lain selain itu. Kayaknya memang ada orang yang pernah ke sini, ujar Agung pelan. Dipto menggigit bibirnya, mencoba mengusir rasa takut. Semungkin anak-anak perkemahan yang dulu, tapi kenapa bekasnya masih ada sampai sekarang? Padahal harusnya udah hilang dimakan hujan. Surya tidak menjawab. Dalam hatinya ia juga berpikir sama. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Matahari makin condong, cahaya keemasan merayap di antara batang pohon bengkok. Bayangan mereka membesar di tanah, tampak lebih panjang dan lebih ganjil dari ukuran tubuh mereka. Agung mendekat ke Surya berbisik lirih. Asun, aku rasa kita sudah kelewat batas. Mungkin tetua tadi benar. Kita nggak seharusnya masuk ke sini. Surya menarik napas dalam. Aku tahu, Gung. Tapi kita juga nggak punya pilihan. Balik pun nggak bisa, jalanan udah ketutup. Jadi satu-satunya cara ya terus jalan ke depan. Mungkin nanti ada jalan keluar. Dipto mengangguk setengah hati. Ya sudah, ayo lanjut. Tapi kalau ada tanda-tanda bahaya kita harus siap. Dengan langkah hati-hati mereka menyusuri tanah kosong yang seakan tak berujung. Semakin jauh semakin terasa bahwa tempat itu bukan bagian dari dunia yang biasa mereka kenal. Tidak ada suara, tidak ada aroma tanah basah atau dedaunan. Hanya keheningan yang menusuk ditingkahi sesekali suara langkah mereka sendiri.
Malam mulai merambat, langit berwarna kelabu pekat. Anehnya, bulan dan bintang tidak terlihat sama sekali. Hanya kegelapan yang menekan dari segala arah. Sur, lihat deh. Agung menunjuk ke belakang. Dengan mata terbelalak mereka bertiga sadar bahwa bayangan tubuh mereka kini hilang sama sekali. Padahal masih ada sisa cahaya sore. Bayangan kita, kok enggak ada? Dipto berbisik gemetar, tak ada jawaban. Surya menggertakkan gigi. Menahan rasa takut yang mulai menguasai. Jangan panik. Jalan terus. Kita pasti nemu sesuatu. Langkah mereka semakin ragu tapi tak berhenti. Tanah kosong seakan berubah. Menuntun ke jalur sempit diapit pepohonan tua yang meranggas. Ujung jalur itu samar-samar seperti mengarah ke suatu tempat. Hati mereka campur aduk antara penasaran dan ketakutan. Mereka sadar satu hal. Mereka bukan sekadar tersesat di hutan biasa. Mereka seolah sedang memasuki ruang lain. Ruang yang sejak awal tak ingin mereka masuki. Dan dari balik gelap, samar-samar terdengar suara. Entah tawa lirih, entah angin yang mengelus, membuat bulu kuduk mereka meremang serentak. Setelah berjalan menembus tanah kosong dan semak belukar, Surya, Agung, dan Dipto tiba di sebuah area yang membuat mereka tertegun. Di depan mereka berdiri 7 bangunan kumuh, berjajar rapi seolah sengaja disusun. Atapnya nyaris runtuh, dinding kayunya lapuk dan banyak yang dicoret-coret jamur hitam. Sementara jendela-jendelanya pecah sebagian, kaca berserakan di tanah. Ini luar biasa, gumam Surya sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Gue belum pernah lihat bangunan kumuh kayak gini. Serem tapi keren. Agung menatapnya dengan ragu. Serem, Sur. Ini tempat, bau tanah dan kayunya beda. Kayak udah lama nggak ditempati orang hidup. Dipto mengambil kamera, jari-jarinya gemetar. Waduh, ini bakal jadi konten viral, Sur. Bisa gue rekam semua, tapi ada aura yang aneh banget di sini. Mereka bertiga mendekat perlahan, menapaki tanah yang dipenuhi daun kering. Suasana sunyi menyelimuti. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri yang terdengar, bergema di antara bangunan kumuh. Saat Surya mencondongkan kepala untuk melihat ke dalam salah satu rumah, tiba-tiba dari pintu rumah paling kiri muncul sosok aneh. Orang itu memiliki mata melotot, kulitnya berwarna merah seperti terbakar api, rambutnya hitam panjang, dan wajahnya menegang penuh kemarahan. Seketika hawa panas dan bau asap menyengat menusuk hidung mereka. Astaga, teriak Dipto, refleks mundur 3 langkah. Kameranya hampir terlepas dari tangannya. Agung menatap dengan mata melebar. Itu manusia atau jin? Kulitnya merah kayak api hidup. Surya mencoba menenangkan diri. Tenang, Gantap. Jangan panik. Kita cuma pengunjung. Kita nggak ganggu. Ayo mundur pelan-pelan. Namun saat mereka mundur, sosok itu justru mengangkat tangan seolah memberi isyarat untuk mendekat. Tapi gerakannya menakutkan. Suara serak keluar dari mulutnya terdengar seperti mendesis. Kalian tidak seharusnya di sini. Dipto gemetar. Sur, gua nggak bisa. Ini terlalu serem. Ia menunduk menahan diri agar tidak berlari. Agung menahan bahunya. Jangan lari, Top. Kalau lari bisa makin panik, bisa bahaya. Kita harus tetap bersama. Surya menelan ludah berusaha menyusun strategi. Oke, kita nggak tahu ini siapa, tapi kita harus tetap tenang. Kita cuma lihat-lihat, nggak mau ganggu. Sosok itu menatap mereka intens, kemudian perlahan-lahan mundur ke dalam rumah, menutup pintu dengan suara berderit yang tajam. Angin dingin bertiup tiba-tiba, seolah menandai batas yang tidak boleh mereka lewati. Gila, ini bukan tempat biasa, ujar Agung sambil menarik napas panjang. Serius, Sur, gue mulai nggak nyaman. Ada aura aneh banget di sini. Namun Surya, walau sedikit takut, tetap tersenyum. Nah, ini dia sensasi yang gue cari. Tempat kayak gini nggak bakal ketemu di perkemahan biasa. Lagi pula lihat sekeliling. Tempat ini lumayan datar. Ada beberapa tanah kosong di antara bangunan. Bisa buat kemah sementara. Dipto masih menunduk, tetap gemetar, tapi sedikit lega karena sosok merah api itu kini hilang dari pandangan. Kalau kalian yakin, gue ikut. Tapi hati-hati ya, Sur. Mereka berkeliling mengamati 7 bangunan kumuh itu satu persatu. Beberapa rumah memiliki bekas cat yang mengelupas, lantai yang lapuk dan atap yang bolong. Bau kayu lapuk dan tanah basah menusuk hidung. Namun bagi Surya, ini justru memberi kesan autentik. Kalau kita pasang tenda di sini, kita bisa aman dari hujan. Lihat tanahnya, kering rata. Dan di belakang ada pepohonan buat sumber kayu bakar. Jelas Surya Agung menghela napas. Iya, tapi jangan lupa malam nanti mungkin lebih serem.
Kalau ada apa-apa, kita nggak bisa kabur dengan gampang. Dipto mengangguk setuju. Ya, gue sih setuju asal kita tetap di satu lokasi, nggak pisah-pisah. Kalau enggak, bisa bahaya banget. Mereka akhirnya memilih tanah kosong di antara dua bangunan kumuh yang paling tengah. Surya mulai menyiapkan tenda, sementara Agung memeriksa lokasi untuk keamanan. Dipto menyalakan kamera merekam semua aktivitas mereka. Jangan lupa kita tetap harus waspada. Ini tempat nggak biasa, ujar Agung sambil menatap ke bangunan kumuh di sekeliling. Tenang, Gun. Malam ini kita coba nikmati dulu. Besok baru kita eksplor lebih jauh, jawab Surya. Tangannya masih sibuk menancapkan tenda di tanah. Suasana di sekitar makin sunyi. Angin malam menyusup ke sela-sela bangunan kumuh, membuat ranting pohon bergesekan dan menimbulkan suara seperti bisikan. Sesekali terdengar suara hewan malam, tapi semuanya terdengar lebih menyeramkan daripada biasa. Ketiganya duduk di depan tenda, menyalakan api unggun kecil. Cahaya api menari-nari, memantul di dinding-dinding rumah kumuh yang gelap. Bau kayu terbakar bercampur aroma tanah lembab, memberi rasa hangat namun tetap mencekam. Dipto menatap api unggun, tangannya masih memegang kamera. Gue nggak percaya kita benar-benar ada di sini. Ini tempat kayak mimpi buruk. Tapi keren. Agung mencondongkan tubuh, tangannya mengusap dagu. Kalau lo pikir keren, gue sih takut. Tapi ya sudah, kita nggak bisa balik lagi. Malam ini kita harus waspada. Jangan sampai lengah. Surya menepuk pundak kedua sahabatnya. Santai aja. Malam ini kita cuma tidur, besok pagi baru kita jalan-jalan lagi. Kita tetap kompak, oke? Dipto dan Agung mengangguk. Walau rasa takut tetap ada. Api unggun mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya dan kehangatan. Bayangan mereka menari di tanah dan dinding bangunan kumuh, menimbulkan kesan seolah ada makhluk lain mengintai. Namun bagi Surya, ini justru menambah semangat. Ia merasa tempat ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa, sekaligus misteri yang menarik untuk dipecahkan. Dan di antara 7 bangunan kumuh itu, di balik jendela-jendela retak dan pintu yang nyaris copot, sesosok mata merah samar mengintai mereka. Tapi ketiganya tidak menyadari. Mereka hanya fokus pada tenda, api unggun, dan rasa penasaran yang semakin membara. Malam itu mereka berkemah untuk pertama kalinya di dunia yang asing. Tempat yang sepi, kumuh, dan penuh misteri. Malam itu menjadi awal dari pengalaman yang tidak akan mereka lupakan. Pagi itu Surya membuka mata dengan perasaan lega. Cahaya matahari menembus celah-celah tenda, memberi hangat yang menenangkan. Namun perasaan tenang itu hanya bertahan beberapa detik. Saat ia keluar dari tenda, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kalian lihat nggak? Suara Surya terdengar gemetar. Agung dan Dipto keluar dari tenda. Mata mereka mengikuti arah pandang Surya. Yang tampak di depan mereka bukanlah pemandangan 7 rumah kumuh yang semalam mereka pilih sebagai tempat berkemah. Yang ada hanyalah pohon besar yang bercabang. Di sekelilingnya hanyalah tanah datar dan pepohonan tua. Seolah tak ada bekas bangunan sama sekali. Tidak mungkin. Kita nggak bisa salah lihat kan? Agung berkata, suaranya hampir bergetar. Ia melangkah maju, mencoba menatap sekeliling. Semua yang terlihat adalah pepohonan dan tanah kosong. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan kumuh, hanya hutan yang sunyi dan aneh. Dipto menunduk. Tangannya gemetar menahan kamera yang masih merekam. Apa? Kita salah arah semalam tapi tenda kita kan masih di sini. Ini nggak masuk akal. Surya menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin ini semacam ilusi, atau tempat ini punya sesuatu yang aneh. Pokoknya kita harus cari jalan keluar. Jangan panik, mereka bertiga mulai berjalan menembus hutan. Semak-semak, tanah basah, dan akar pohon menjadi tantangan setiap langkah. Setiap arah yang mereka pilih, seolah membawa mereka kembali ke titik awal. Pohon besar bercabang itu. Lihat ini. Agung menunjuk ke tanah yang mereka lalui. Ini jalur yang sama kayak tadi. Kita cuma muter-muter di tempat yang sama. Dipto menelan ludah. Ini nggak masuk akal. Gue yakin kita udah ke kanan, ke kiri, tapi tetap balik ke sini lagi. Pohon ini aneh banget. Surya mengerutkan dahi, merasa frustasi. Tenang, mungkin ini cuma semacam jebakan alam atau fenomena ajaib. Kita harus tetap fokus. Jangan sampai panik. Kita cari pola atau petunjuk. Mereka mencoba menandai jalur dengan ranting dan batu, namun setiap kali mereka menoleh ke belakang, tanda-tanda itu lenyap. Seolah-olah hutan ini menelan jejak mereka, menolak setiap usaha untuk menemukan jalan keluar. Waktu berjalan lambat,
Panik mulai menyelimuti hati mereka. Dipto menatap kedua sahabatnya. Gue nggak suka ini. Rasanya kayak dunia ini bukan dunia kita. Agung menepuk pundak Dipto. Tenang, Top, kita harus tetap bareng. Jangan pisah. Kita nggak tahu apa yang ada di sini. Surya tetap berusaha menjadi penenang. Oke, kita nggak bisa mundur. Jalan ke depan satu-satunya pilihan. Kita lihat apa yang ada di ujung hutan ini. Siang berganti sore. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan pepohonan memanjang, menciptakan kesan hutan yang semakin gelap dan asing. Ketiganya berjalan lelah. Napas tersengal tapi tetap tak menemukan jalan keluar. Setiap belokan, setiap semak yang mereka lewati, selalu membawa mereka kembali ke pohon bercabang itu. Agung akhirnya menyerah duduk di batang pohon, wajahnya pucat. Sir Top, gue nggak ngerti, seberapa jauh pun kita jalan, kita tetap balik ke sini. Ini kita tersesat di entah mana. Dipto menunduk menggigit bibir. Ini nggak manusiawi, kayak kita masuk ke dunia lain. Gue yakin semalam kita nggak cuma di hutan biasa. Surya menunduk menatap tangan yang gemetar. Gue juga ngerasain hal yang sama. Tapi kita nggak bisa berhenti. Malam bakal tiba, dan kita harus nyari tempat buat istirahat. Jangan sampai kita kelelahan di tempat terbuka. Seiring maghrib menjelang, langit berubah menjadi jingga keunguan. Ketiganya menatap sekeliling ragu-ragu. Tiba-tiba, pandangan mereka menangkap sesuatu yang membuat jantung berdegup lebih cepat. 7 rumah kumuh yang semalam mereka lihat, muncul kembali di tempat yang sama. Mereka menatap dengan mata terbelalak. Rumah-rumah itu berdiri tegak, kayunya lapuk, jendelanya pecah, dan aura misteriusnya tetap ada. Seolah-olah hutan ini ingin mempermainkan mereka. Menghilang di pagi hari dan kembali saat senja. Dipto menelan ludah, tangannya gemetar menahan kamera. Ini gila. Gue nggak percaya. Mereka benar-benar muncul lagi. Agung menatap Surya. Sur, ini nggak wajar. Kita nggak bisa terus-terusan di sini. Malam ini mungkin mereka, maksud gue makhluk-makhluk ini, bisa lebih agresif. Namun Surya meski hati mulai bergetar tetap mencoba terlihat tenang. Oke, kita nggak panik. Kita pilih salah satu rumah sebagai tempat kemah sementara. Kita tetap bersama dan nggak boleh pisah. Kita harus pelan dan waspada. Tiba-tiba dari pintu salah satu rumah kumuh, muncul sosok-sosok yang semalam mereka lihat. Kulit merah menyala, mata melotot, dan aura mereka mengintimidasi. Mereka bergerak perlahan tapi pasti. Mendekati ketiga sahabat itu. Agung menatap mereka, wajahnya pucat. Lo lihat itu, mereka maju ke arah kita. Kita nggak punya jalan lain, Sur. Dipto menggigil menunduk. Kalau mereka maksa, kita nggak bisa lawan. Kita harus masuk, Sur. Jangan bikin mereka marah. Surya menelan ludah menatap kedua sahabatnya. Oke, ayo kita masuk. Tapi tetap bareng, jangan sampai ada yang pisah. Kita nggak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi kita harus tenang. Sosok-sosok merah api itu semakin dekat, menatap tajam dengan mata melotot. Mereka tampak memaksa ketiganya masuk ke dalam rumah kumuh, seperti ingin menunjukkan sesuatu atau menuntun ke sesuatu yang tak terlihat. Ketiganya saling menatap, perasaan takut bercampur penasaran, tak ada pilihan lain. Perlahan mereka melangkah, meninggalkan pohon bercabang yang menjadi titik awal kebingungan mereka. Setiap langkah menimbulkan suara seret di tanah kering, dan ketegangan makin meningkat. Mereka memasuki salah satu rumah kumuh. Dinding kayu lapuk berderit di bawah kaki mereka. Api unggun kecil yang dibawa Surya menyala, menerangi ruangan gelap yang penuh debu. Suara langkah makhluk merah api mengikuti dari luar, seperti menjaga agar mereka tetap di dalam. Ini aneh banget nih, bisik Dipto. Tangannya menggenggam kamera erat. Agung mengangguk, menelan ludah. Ini baru permulaan, gue rasa. Tempat ini bukan dunia biasa. Surya menarik napas panjang menatap sekeliling rumah kumuh yang suram. Ini jelas lebih dari sekadar hutan. Dunia ini punya aturan sendiri. Kita harus berhati-hati, tetap bersama, dan jangan bikin kesalahan. Dan malam itu mereka berada di dunia yang asing, di tengah rumah-rumah kumuh yang muncul dan hilang, diawasi oleh makhluk-makhluk merah api, yang menuntun mereka ke dalam misteri yang belum mereka mengerti.